Oke. Kita mulai ya, kita ulang kalau gitu ya. Fakultatif, penempatan reasuransi yang pertama, yang paling tua sebelum berkembangnya konsep treaty. Di sini dalam metode fakultatif biasanya digunakan untuk penempatan reasuransi yang sifatnya single risk atau individual, satu persatu ya, atau case by case. Mungkin ada penyebutan pengajar lain seperti itu, penempatan reasuransi secara case by case. Esensinya dalam penempatan fakultatif ini adalah kebebasan ya, atau optional. Jadi penempatan reasuransi yang pilihan atau bebas bagi masing-masing pihak untuk melakukannya. Tidak ada kewajiban dalam hal melakukan penempatan reasuransi fakultatif hanya ke salah satu pihak atau salah satu reasuradur saja. Jadi kalau kita lihat dari sisi perusahaan asuransi atau seeding company, dia dibebaskan untuk menempatkan fakultatif kemanapun yang dia inginkan, yang lebih dia prefer atau dia sukai. Sementara nanti reasuransi pada saat menerima penawaran fakultatif dari seeding company tersebut juga memiliki kebebasan untuk menerima atau tidak menerima penempatan reasuransi tersebut. Atau pilihan berikutnya yang ketiga, dengan syarat. Ya, jadi penempatan fakultatif ini ada unsur optional atau kebebasan dari pihak seeding company maupun reasuradur. Penempatan untuk case by case. Kalau dalam slide saya di poin ketiga dikatakan mirip dengan koasuransi dalam hal pembagian share-nya, tetapi pada dasarnya dia tidaklah hal yang sama, karena yang satu adalah bicara transfer risiko dengan cara asuransi untuk dari tertanggung kepada penanggung, sementara kalau fakultatif ini adalah bentuk reasuransi, transfer risiko yang dilakukan perusahaan asuransi kepada reas. Kontraktualnya berbeda, kontraknya berbeda antara koas dengan reasuransi ya. Nanti bisa dilihat di slide saya sebelumnya. Yang kedua, perbedaan yang dalam hal koasuransi selain perbedaan kontraktual adalah dalam penempatan fakultatif, di sini dikenal istilah yang namanya komisi reasuransi atau reinsurance commission. RICOM adalah kompensasi yang diberikan perusahaan reasuransi kepada asuradur atau seeding company, karena pada dasarnya dia tidak langsung menerbitkan polis ya. Kompensasi untuk apa? Untuk ikutan berkontribusi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan seeding company dalam hal beroperasi atau menjalankan usahanya. Ya, kita tahu yang paling sederhana, perusahaan asuransi mengeluarkan komisi asuransi, entah itu dalam bentuk komisi agen atau komisi broker dalam hal memperoleh atau getting business. Itu satu hal yang wajar. Nah, kalau dia saja secara langsung memberikan komisi asuransi kepada intermediary, atau mungkin diskon kepada tertanggung, bentuk lainnya, tentunya sebagian share yang ditempatkan kepada reasuransi, sudah selayaknya biaya akuisisi juga ikut ditanggung oleh reasuransi. Itulah dalam bentuk komisi reasuransi. Mungkin juga udah dijelaskan sama Pak Eka ya. Kita lanjut. Secara teoritis, secara konsep, mekanisme RICOM yang diberikan reasuransi kepada seeding company itu sebetulnya tidaklah ditujukan untuk memperoleh keuntungan ya, memperoleh keuntungan bagi si seedingnya. Teorinya begitu ya. Sebetulnya ya udah, misalnya share-nya seeding adalah 10%, dia menanggung komisi asuransi sekian dari 10% itu. Reasuradur juga share-nya 90%, berarti dia menanggung komisi asuransi sekian dari 90%. Kan sama-sama saja ya. Teorinya seperti itu ya. Tidak seharusnya mendapatkan keuntungan, tapi dalam prakteknya justru elemen komisi reasuransi ini adalah dipakai oleh reasuradur untuk berkompetisi antara sesama perusahaan reasuransi yang lainnya. Dia memberikan kelebihan bagi si seeding company. Jadi kalau biaya akuisisi seeding adalah 25% sebagai contoh, mungkin reasuradur bisa memberikan komisi reasuransi sampai dengan 30%. Kita lihat selisih antara komisi reasuransi 30% dengan biaya akuisisi di depan sebesar 25%, di situ ada profit sebesar 5% atau margin istilah lainnya ya. 5% margin bagi seeding company. Yang tujuannya bagi si seeding ini adalah untuk memperbaiki net underwriting profit.
Jadi seperti itu ya. Kalau dalam hal prakteknya, lazim jika komisi reasuransi lebih daripada komisi asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Adalah dalam bentuk margin. Dan secara praktikanya, kita yang duduk di dalam pihak perusahaan asuransi, melakukan penempatan reasuransi fakultatif itu tentunya adalah berupaya mencari komisi reasuransi yang melebihi atau lebih besar daripada biaya akuisisi kita di depan. Seperti itu. Masalah komisi reasuransi dan kaitannya dengan komisi asuransi perusahaan asuransi. Jelas atau ada hal yang mau ditanyakan mengenai hal ini, silakan. Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut kalau gitu ya. Dalam hal penempatan fakultatif, case by case tadi, individual risk atau single risk. Jadi kalau ada satu penutupan objek risiko, kita tahu tertanggung memberikan SPPA ya kepada perusahaan asuransi untuk bisnis dia, case dia. Pada dasarnya konsep yang sama juga kita lakukan kepada reasuradur fakultatif. Kita menawarkan satu persatu. Kalau kebetulan hari ini kita menerima fakultatif untuk risiko di Jakarta, di Jalan X begitu ya, kita akan menyampaikan informasi tersebut selengkap-lengkapnya kepada reasuradur fakultatif. Nanti seminggu kemudian kita memperoleh lagi risiko dari tertanggung lainnya untuk risiko di Bandung. Kalau kita melakukan penempatan fakultatif untuk risiko itu kita juga lakukan lagi penempatan atau penawaran kepada reasuradur fakultatif. Apakah kontrak asuransi atau reasuransi fakultatif antara di Jakarta dengan risiko di Bandung adalah kontrak yang saling terkait? Jawabannya tidak. Karena kontraknya adalah terpisah, sendiri-sendiri. Di situ adalah kontrak reasuransi fakultatif untuk risiko di Jakarta. Yang kedua adalah kontrak reasuransi fakultatif untuk risiko di Bandung. Jadi tidak saling terkait. Perlu kita pahami esensi ini dalam hal bicara nantinya performance kita, perusahaan asuransi. Katakanlah misalnya kalau bicara ternyata risiko yang di Bandung itu klaim atau sering klaim, tentunya result di Bandung itu tidak bisa dikait-kaitkan dengan yang di Jakarta. Untuk masing-masing risiko ya. Karena tertanggungnya berbeda, lokasi risikonya berbeda, kontraknya berbeda. Jadi memang single risk, individual underwriting, individual result. Karena mekanisme atau esensinya seperti yang saya sebutkan tadi, maka dalam hal penempatannya akan ada proses penawaran dan kontra penawaran, offer dan counter offer dari masing-masing pihak, perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi. Di sini yang perlu diperhatikan adalah seberapa lengkap underwriting info yang kita berikan kepada pihak reasuradur. Itu adalah salah satu poin yang menentukan keberhasilan penempatan reasuransi fakultatif ini. Semakin banyak informasinya, semakin lengkap dan akurat, verified informasinya, nantinya reasuradur fakultatif atau underwriter fakultatif itu akan semakin confident, semakin firm mengenali risiko tersebut. Dan mungkin dia akan mengambil risiko dengan relatif banyak. Tapi semakin minim informasi yang disampaikan, akan tinggi kemungkinannya penempatan reasuransi fakultatif itu tidak diterima oleh pihak reasuradur. Karena dia kurang yakin ya, infonya terlalu minim. Dia nggak bisa dapat gambaran risiko yang akan ditempatkan kepada dirinya itu persisnya seperti apa. Apakah low risk, medium risk, atau high risk. Jadi salah satu poinnya adalah semakin lengkap dan semakin akurat informasi underwriting yang disampaikan, itu akan meningkatkan keberhasilan kita dalam hal melakukan penempatan secara fakultatif. Baik itu proporsional maupun non-proporsional. Jadi memang tidak ada alasan kita sembunyikan ya. Walaupun dalam hal praktika kita tahu ya, layaknya tertanggung untuk tujuan tertentu, dia menyembunyikan informasi agar bisa diasuransikan sesuai keinginannya. Mungkin ada juga perusahaan reasuransi yang melakukan hal itu dalam penempatan reas fakultatifnya. Tetapi sebaiknya tidak dilakukan hal semacam itu. Karena ya tidak, istilahnya melanggar prinsip utmost good faith juga dari satu sisi, dan akan membuat si reasuradur menjadi tidak confident untuk menerima penutupan tersebut. Oke.
Itu dari slide yang pertama. Kalau ada yang mau ditanya, silakan buka mikrofonnya, langsung ajukan pertanyaannya. Kita lanjut, kalau memang nggak ada. Ini tambahan slides-nya, contohnya ya. Slides pertama yang saya tambahkan dari materi kita hari ini, nantinya saya akan kirimkan lewat WA, ada misalnya katakanlah 2 halaman, nanti halaman ini kalian kaitkan dengan contohnya ya, become page 29. Jadi setelah slide 28, masukin yang ini. Kita akan bicara sekarang alasan penggunaan fakultatif dalam penempatan reasuransi. Mungkin diskusinya nggak satu pihak dari saya aja, saya juga pengen tahu dari sisi teman-teman gitu ya. Toh kan kita juga udah mungkin secara konsep teori awalnya udah belajar dari dosen sebelumnya. Saya nggak tahu tapi dia sampaikan apa enggak. Tapi kita lihat ya. Kalau lihat pointersnya seperti ini adalah alasan-alasan kenapa penempatan fakultatif itu dibutuhkan atau masih dilakukan oleh seeding company sebagai salah satu metode penempatan reasuransi. Di sini dibilang ada kenapa fakultatif masih dipakai ya, lepas treaty ada sekarang ya. Ini adalah tambahan kapasitas. Oke, tambahan kapasitas di luar kapasitas seperti treaty. Bisa juga alasan kenapa fakultatif dipakai untuk situasi tertentu adalah karena resikonya dikecualikan di dalam treaty. Yang ketiga, menjaga result treaty yang baik. Dan keempat, untuk resiko yang tidak memiliki treaty, dan yang ketiga, pertukaran. Mungkin saya minta dari rekan-rekan mahasiswa, gitu ya, bisa contohkan nggak dengan pendapat kalian sendiri maksud dari poin nomor 1, bahwa fakultatif digunakan salah satu alasannya kapasitas di luar kapasitas treaty. Mungkin dengan penjelasan atau dengan contohnya sendiri ya, dalam verbal angka-angka silakan. Saya minta coba bantu jawab Rio mungkin ya, Rio Nanda. Ada nggak? Rio? Iya, Pak. Oke. Rio tadi dengar ya, yang saya sampaikan kan? Dengar, Pak. Rio, gimana penjelasan untuk poin nomor 1 ini? Alasan kenapa fakultatif dipakai untuk tambahan kapasitas? Situasinya seperti apa? Silakan Rio. Kalau untuk yang saya ketahui, Pak, Ya. tambahan kapasitas otomatis kapasitas seperti treaty, jadi fakultatif itu diperlukan ketika kapasitas treaty di perusahaan itu lebih gitu, Pak. Misalnya kalau di admin aja kita punya inputan data sekitar batas untuk treaty misalnya 100 triliun. Ya. Jadi lebihnya itu ada beberapa risiko juga yang sesuai yang nggak di cover di treaty, dia difakultatifkan, Pak. Ya, oke. Esensinya benar ya. Jadi kalau kita punya kapasitas treaty tadi disebut 1 triliun, lalu ada risiko lain yang perlu ditutup, nilainya sudah lebih dari 1 triliun ya. Nah, kita perlukan tambahan kapasitas di luar treaty. Triliun besar ya, mungkin bicara akumulasi ya. Rio ini yang dari ini ya, dari reasuransi ya kerjanya ya. Di Marin, Pak. Marin ya. Dia mungkin bicara akumulasi ya. Kalau konteks treaty 1 triliun mungkin dia bicara akumulasinya dia. Katakanlah dari beberapa seeding company, inputannya dia ya. Tapi nanti ada resiko, ada satu polis nih lebih nih dari mengakibatkan akumulasi itu lebih dari 1 triliun dan itu dia perlu retrokan. Oke, tapi esensinya sama ya, benar ya yang disampaikan Rio ya. Kita punya treaty katakanlah contoh 100 miliar misalnya. Lalu ada penutupan resiko dengan nilai 150 miliar. 150 miliar berarti di sana ada kelebihan resiko ya, yang luar kapasitas tampungan dari treaty. Berapa? 150 miliar dikurangi 100 miliar. Ya. Jadi 50 miliarnya itu merupakan ekses dari treaty. Shortfall, istilah lain yang biasanya digunakan ya. Ekses atau shortfall yang kita perlu tempatkan terlebih dahulu kepada reasurator fakultatif agar kita menutup resiko sebanyak 100% atau yang masih kebuka mic-nya tolong ditutup dulu ya biar nggak ini beradu suaranya dengan saya. Oke. Nah, Rafli itu 50 miliar gitu ya, eksesnya 50 miliar atau shortfall-nya 50 miliar. Itu adalah contoh dari penggunaan fakultatif untuk tambahan kapasitas di luar automatic capacity.
Situasi kedua bisa jadi kita mungkin punya treaty ya, tapi resiko yang akan diasuransikan adalah exclusion-nya. Exclusion apa maksudnya? Pengecualian. Jadi di dalam treaty tersebut, resiko tersebut tidak bisa diserap. Misalnya contohnya seperti apa? Bisa jadi salah satu perusahaan asuransi untuk treaty properti atau kebakarannya, dia mengecualikan resiko untuk pabrik tekstil, kode-kode okupasi yang berkaitan dengan okupasi tekstil. Jadi terlepas dari kapasitasnya 100 miliar, karena resiko yang akan direasuransikan itu sebesar resikonya adalah pabrik tekstil, sekalipun nilainya hanya 10 miliar pabrik tekstilnya, tidak bisa disesikan ke dalam treaty. Mudah-mudahan dapat ya esensinya ya. Treaty kita tadi 100 miliar. Exclusion-nya adalah pabrik tekstil. Risikonya yang kita mau masukkan adalah tekstil itu sendiri. Mungkin saya bikin beginilah ya tambahannya ya. Ini treaty-nya tadi kita bilang 100 miliar. Exclusion-nya salah satunya ya adalah pabrik tekstil. Risiko yang akan diasuransikan pabrik tekstil senilai 10 miliar. Nilainya kan kecil ya sebetulnya ya, hanya 10% dari 100 miliar. Tapi resikonya pabrik tekstil. Sederhana aja deh, mungkin terlalu sederhana. Tapi mungkin perlulah kalian tahu ya. Bisa disesikan ke dalam treaty? Enggak. Jawabannya tidak. Apa yang perlu dilakukan? Fakultatif. Fakultatif, betul. Jawabannya adalah fakultatif. Seluruhnya? Tidak. Tidak. Dikurangi apa? Retensi sendiri. Oke, sip. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh asuransi untuk menutup risiko tersebut? 100% ceritanya kita ya. Mungkin saya tambahkan juga tanpa koasuransi. Nanti ada yang jawab bahwa kalau koasuransi kan bisa Pak. Mungkin retensi kita yang lainnya dilempar ke asuransi lain. Oke, kalau tanpa asuransi berarti kita fakultatif sebesar nilai setelah dikurangi retensi ya. Oke, yang tadi dijawab. Oke. Seperti itu. Tidak bisa disesikan karena dia adalah exclusion-nya. Jadi ini adalah contoh untuk poin nomor kedua. Untuk resiko yang dikecualikan dalam treaty. Baik, ada yang bisa mencontohkan untuk poin nomor 3, apa yang dimaksud menjaga result treaty yang baik? Coba dulu. Sekarang gantian yang perempuan ya. Retno deh, boleh deh. Sama-sama dari Reas nih kan ya. Retno Minarni, ada? Ada, Pak. Menurut Retno, untuk yang alasan yang kedua apa, Retno? Menjaga result treaty yang baik. Kalau ini mungkin karena kalau misalnya ada risiko yang terlalu besar atau kemungkinan kerugiannya besar, jadi kan kalau misalkan di treaty itu nanti jadi result treaty-nya jadi jelek, makanya di exclusion, makanya dikasih ke fakultatif biar result treaty-nya tetap bagus. Di exclusion? Maksudnya resiko itu nggak dimasukin ke treaty karena takut result treaty-nya di akhir itu jadi jelek, makanya dikasih ke fakultatif. Oke, sip. Esensinya juga benar ya, Retno ya. Jadi seperti itu, ya. Result treaty kita udah baik. Mungkin bisa kita contohkan lagi seperti ini ya. Pada bulan, katakanlah bulan September 2019, result salah satu treaty asuransi XYZ gitu ya, mencatatkan
loss ratio net kita bilang ya. Loss ratio net sebesar 20% lah. Ini bagus apa buruk? Pada bulan Loss September rasionya segitu. Bagus, Pak. Bagus. profit ya, net lagi ya. Berarti net Hmm. after akuisisi loss berbanding dengan premi netnya itu adalah menguntungkan, lebih banyak premi dibandingkan klaimnya. Kalau Loss. 20, Iya, Pak. Betul. 2 klaim berbanding 10 premi, kurang lebih kayak gitu ya. Atau 2/100, yes. 20/100. 10 klaim berbanding 100. Jadi loss rasionya bagus. Tapi di bulan tersebut juga ditawarkan risiko. Yang masuk dalam kategori table of limit paling rendah. Ngerti ini maksudnya apa? Di bulan Tahu, tersebut Pak. ditawarkan risiko yang masuk dalam kategori table of limit paling rendah. Misal kalau untuk properti, misal untuk fire insurance ya, fire treaty ya. Fire treaty, ada yang ingat nggak table of limit berapa yang dibikin sama Pak Samsul atau yang saya contohin kemarin? Pojok kanan paling bawah. Berapa 50. 50 ya, Pak? 50 itu kalau kategorinya 3, kelas konstruksinya 1. Ya, Iya. dari itu. Yang kategori 3, kelas 25 kalau nggak salah ya. 30 biasanya. 30%. Contoh ya ini ya. Jadi yang dia punya, kita bilang kategori dan kelas 3 ya. Kategori dan kelas 3. Oke, biasanya seperti ini. Gimana? Cenderung riskan bagi seeding? Riskan. Ya, betul, Pak. High risk. Jawabannya ya. Ya. Ya, Pak. Tapi kalau kita bicara table of limit-nya ada, sebetulnya kan treaty-nya bisa serap ya. Kalau kita bicara table of limit-nya nilainya ada 30%, sebetulnya risiko ini bisa diserap. Masih bisa. Bisa. Sepanjang dia Iya. nggak disebut sebagai exclusion. Betul. Ya. Sepanjang nggak disebut sebagai exclusion, dia bisa diserap, bisa diambil. Tapi seperti tadi Retno bilang, kalau saya ambil, loss ratio kita yang 20% bisa jadi mungkin akan jomplang seandainya kita pikirkan seandainya terjadi loss gitu. Dan jika total loss gitu ya misalnya, bagaimana result treaty gitu ya. Ya. Terlebih kalau TSI-nya besar. Betul ya? Kebayang nggak nih? Kalau TSI-nya sangat besar, tadi yang kita bilang TSI-nya ratusan miliar, loss ratio net-nya kejaga di 20%. Kena klaim sebesar 100 miliar, apa nggak berubah loss rasionya? Berubah lah, Pak. Berubah. Berubah. Pak. Berubah. Nah, bagaimana result Jadi treaty? Nah, ini mungkin kita bisa bilang memburuk jika terjadi loss. Tapi kita nggak bisa nolak untuk accept bisnis ini. Satu sisi kita bilang, mungkin seeding tidak bisa menolak risiko dari tertanggung. Pertanyaan saya kenapa? Menurut teman-teman kenapa nih? Kok ada kalimat ini? Di satu sisi seeding tidak bisa menolak risiko dari tertanggung. Kira-kira menurut kalian kenapa? Produksi. Itu risiko yang masih terdaftar kok, Pak. Di table of limit juga masih kedaftar, jadi ya emang nggak boleh nolak, nggak sih? Nggak juga. Oh, asuransi kan nggak boleh nolak. Nggak mau. Siapa bilang? Boleh lah. Kita dalam keputusan akseptasi ada 3.
menolak, boleh menerima dengan syarat. Tapi kalau yang kliennya sulit bagi kita, jangan tidak bisa lah ya kalimatnya ya. Sulit untuk menolak risiko dari tertanggung. Apa nih biasanya nih? Biasanya ini adalah tertanggung yang prioritas. Iya enggak? Maksudnya prioritas apa nih? VIP. Ya, VIP, tapi lebih spesifiknya bisnisnya banyak. Iya. Iya. Nah, gitu dong. Di seeding tersebut biasanya banyak nih bisnisnya. Yang satu jelek, tapi yang daging banyak kan gitu. Yang daging banyak, yang jelek nih satu ini aja nih. Cuma di satu sisi kita udah punya loss ratio treaty-nya bagus. Maka itu tadi yang Retno bilang. Oleh karenanya dalam hal akseptasi underwriter bisa melakukan mitigasi dengan cara apa? Yang tadi Retno bilang, dengan cara fakultatif kepada reasuradur di luar treaty. Oke, gitu ya. Kalau difakultatif kan, kenapa nggak ganggu loss ratio-nya treaty? Kenapa coba? Karena kontraknya terpisah. Nah, terpisah. Ayo kalian mesti ngerti nih. Jadi kan di awal kalian bilang kontraktualnya terpisah. Ini kontraknya terpisah. Ya fakultatif. Si reasuradur diberi kesempatan untuk mengunderwrite secara langsung. Ya. Kalau treaty bisa jadi kesempatan untuk mengunderwrite-nya nggak ada. Kenapa? Karena sesuai resikonya treaty nih, terms and conditions treaty-nya masuk. Terus kebetulan treaty-nya sifatnya non-reporting. Sulit bagi si reasuradur untuk melakukan underwriting secara lebih terbuka atau langsung. Tapi kalau fakultatif, kenapa dia lebih terbuka underwriting-nya? Karena kita kasih informasi underwriting selengkap mungkin kepada reasuradurnya. Jadi di satu sisi, lebih baik kita mengunderwrite secara fakultatif ketimbang kita hanya rely on underwriting-nya seeding secara treaty. Kalau dia nggak ada sifatnya non-reporting, kita nggak bisa lihat. Even dia reporting dalam bentuk bordereau, kalian tahu apa yang dimaksud bordereau? Bordereau, Pak. Ya, bordereau, tulisan Indonesianya, bahasa Inggrisnya bordereau, Prancisnya pakai X belakangnya. Gitu ya. Itu apa tuh? Rekapitulasi ya, rekapitulasi transaksi bisnis antara seeding company dengan reasuradur dalam bentuk transaksi premi maupun klaim, memuat data-data penutupan atau case claim yang terjadi di seeding company tersebut. Sehingga bordereau-nya ada dua, bordereau premi sama bordereau claim. Bordereau premi sama bordereau claim. Tetapi sekalipun itu diberikan oleh seeding company kepada reasuradur, apakah lengkap informasinya? Jawabannya tidak. Masih lebih lengkap kalau penempatan reasuransinya secara fakultatif. Buktinya apa? Ada nggak laporan survei di dalam bordereau yang diadministrasi Retno ya kalau nggak salah ya? Survei enggak kayaknya. Iya, Pak. Ya, pernah lihat laporan survei di attach di dalam bordereau satu seeding company? Belum pernah lihat. Belum, karena memang tidak lazim itu di attach di sana. Yang disampaikan biasanya hanyalah data-data penutupan secara summary atas tiap poin risiko yang disesikan. Laporan survei nggak ada. Tapi kalau dalam fakultatif kita bisa ketemu laporan survei. Bisa. Kalau reasuradurnya minta. Reasuradurnya misalnya bilang, atau kita langsung kasih gitu ya. Ini kita nutup pabrik tekstil nih. Data informasinya sesuai penawaran nih. Sesuai slip kita nih. Tapi kita kasih juga nih ya laporan survei ya untuk kalian pelajari. Nah itu bisa diperoleh di dalam penempatan secara fakultatif. Jadi pada dasarnya lebih terbuka, reasuradur bisa mengunderwrite secara lebih lengkap begitu ketimbang treaty ya, dan dia bisa pick and choose gitu ya, bisa pilih-pilih ya, mana yang mau diambil, enggak, relatif lebih fair lah. Gitu ya. Ini salah satu alasan kita kenapa kita pakai fakultatif untuk menjaga result treaty yang baik. Kalau mau ditanya, tanya ya, silakan ya. Either itu yang sifatnya praktikal kah atau masih berkaitan dengan teori kita nih, masih berkaitan dengan fakultatif. Baik,
Untuk resiko yang tidak memiliki treaty jelas kita harus fakultatifkan, dan sometimes kita lakukan fakultatif untuk sifatnya pertukaran bisnis. Bisa nggak kita pertukaran bisnis dengan reasuradur? Kalau dalam konteks kita bicara reasuransi fakultatif. Bisa nggak? Jadi tukar-tukarannya misalnya antara, kalau kalian ada yang kerja di misalnya Sentral Asia ya, ACA gitu ya. Di ACA tukeran bisnis sama Reindo atau Indonesia Re. Maksudnya kita minta, ada nggak polis asuransi dari Indonesia Re di placing ke ACA? Polis asuransi ya. Ada nggak? Adi Suryo Hartanto ya. Bisa bantu jawab? Bisakah kita melakukan pertukaran bisnis asuransi polis to polis dengan professional reinsurance company? Indonesia Re dengan ACA misalnya? Bisnisnya datangnya dari Indonesia Re? Bisa nggak? Bisa kayaknya, Pak. Penjelasannya gimana? Kok bisa? Yang ngasih bisnis Indonesia Re ya? Ke ACA. Kalau Mau dikoreksi? tadi dari Reindo ke Acanya. Iya, bukan dari ACA ke Indonesia Re. Kalau dari ACA ke Indonesia Re bisa, memang dia bisa placement, fakultatif, atau treaty. Tapi Indonesia Re untuk polis asuransi bisa nggak placement ke ACA? Ini sih pertanyaan menjebak ya. Jawabannya tidak ya. Kenapa? Beda limit, Pak. Beda limit? Bukan beda limit. Polis Oh, kalau polis asuransi ada diterbitkan di Profre. Ke Indonesia Re, Tugure, Marein. Atau Nggak ada. Jawab deh. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena dia penanggung ulang. Professional reinsurance company adalah penanggung ulang. Bisnisnya adalah menerima pertanggungan ulang. Iya. Dia nggak pernah melakukan penutupan langsung. Kalau penutupan langsung itu namanya asuransi. Gitu loh ya, ngejawabnya ya kalian ya. Sebetulnya kan kalau kayak kompre kan kadang-kadang pertanyaannya begitu loh teman-teman ya. Lebih ke, bisa nggak sih perusahaan reasuransi macam Tugure melakukan penutupan langsung, nerbitin polis? Itu ilmunya kan ilmu di awalnya tuh mengenai regulasi, mengenai penutupan asuransi, kaitannya dengan reasuransi ini. Jawaban kalian harus apa? Nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena perusahaan reasuransi seperti Tugure, dia adalah professional reinsurance company. Bisnisnya adalah utamanya pertanggungan ulang. Dia tidak bisa menerbitkan polis. Key-nya itu. Nggak bisa menerbitkan polis ya, automatically tidak ada yang namanya bisnis penutupan asuransi dari sisi professional reinsurance company. Ya. Jadi pertukaran bisnis atau reciprocal ini lebih dilakukan antara siapa dengan siapa. Kalian harusnya sih, enggak ya, saya nggak ngajarin itu kali Pak Eka ya. Kalau bicara pasar reasuransi, kan ada pembeli, ada penjual. Pembeli itu adalah yang membutuhkan reasuransi. Kalau penjual berarti yang memberikan atau menyediakan jasa reasuransi. Pertanyaannya adalah perusahaan asuransi bisa nggak sih jadi reasuradur di situasi tertentu? Ini dibalik. Bisa ya. ACA bisa tuh menerima fakultatif. Dari siapa tapi? Dari perusahaan asuransi lain. Gitu. Jadi dari siapa? Dari Askrida misalnya. Askrida yang placement fakultatif ke Sentral Asia. Bisa dilakukan oleh Askrida? Jawabannya bisa. Bisa diterima oleh ACA? Jawabannya juga bisa. Jadi, itu disebut yang inward itu bukan sih Pak? Yes. Dalam hal praktikanya kita sebut bisnisnya ini namanya bisnis inward. Inward business. Ya, nih kalau kita mau tambahin, itulah yang kita sebut sebagai inward business. Ya. Terus kalau misalkan yang disebut inward fakultatif itu Pak, kan ada juga yang sebutan itu. Oke. Inward business pada dasarnya bisa dalam bentuk treaty, ya, atau fakultatif. Kalau tadi. Nah, gitu. Iya. Jadi inward business antara seeding dengan seeding lainnya bisa dalam bentuk treaty atau fakultatif. Kalau fakultatif setiap saat bisa kita lakukan, betul ya? Tergantung case-nya aja kan gitu. Tapi kalau treaty, setiap kali perpanjangan treaty tersebut. Jadi misalnya Askrida nih pengen bagi 5%
share dari treaty-nya kepada tadi Sentral Asia. Dia tawarin nih di awal treaty, misalnya awal treaty-nya tanggal berapa? 1 Januari. Untuk periode 1 Januari 2020, di Desember 2019 Askrida sudah melakukan placement treaty. Nanti kalau diambil oleh si Aca, berarti dia adalah kategorinya inward business, tapi dalam bentuk treaty. Paham ya? Iya, Pak. Inward business itu bisa treaty atau fakultatif. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau misalkan yang jadi apa namanya perusahaan asuransi yang bisa jadi reasuransi itu berarti nggak semua atau bisa semuanya, Pak? Oke, pada dasarnya semua perusahaan reasuransi, semua perusahaan asuransi itu tidak ada larangan untuk menerima reasuransi dalam bentuk treaty atau fakultatif. Tapi seingat saya dulu ya, aturan-aturan regulasi yang lama itu membatasi jumlah bisnis inward yang boleh diperoleh oleh perusahaan asuransi tersebut. Ya, sebesar 25% dari total bisnis keseluruhannya. Jadi kalau misalnya dia punya bisnis direct-nya itu katakanlah 1 triliun, premi inward-nya itu harus dijaga sedemikian rupa nggak lebih dari berapa tadi? 25%. Ya, 25% dari 1 triliun. Itu kalau nggak salah sekitar 250 miliar ke juta. Iya. Jadi aturan regulasinya seperti itu. Jadi Askrida boleh menerima fakultatif? Boleh. Aca boleh. Lainnya, Jasindo boleh, Sinarmas boleh, IDE boleh. Ya perusahaan asuransi manapun boleh pada dasarnya gitu. Mungkin saya rasa Jiwa juga tidak ada yang membatasi hal seperti itu. Karena kan bicara undang-undang asuransinya kan kita asuransi umum maupun Jiwa menggunakan undang-undang asuransi yang sama kan ya, gitu ya. Nanti ada aturan-aturan spesifik di tiap sektornya, iya. Tapi kalau untuk umum, terkonfirm bahwa perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia, asuransi umum boleh menerima bisnis reasuransi, sampai dengan batasan 25% dari direct bisnisnya. Kenapa perlu dibatasi? Nggak lucu kan ya? Kalau misalnya, katakanlah direct bisnisnya 10 miliar, masa bisnis indirect-nya atau inward-nya, nah bahasa lain ya dari inward adalah indirect buat kalian gitu ya. Sometimes praktisi itu ada yang bilang bahwa fakultatif atau treaty inward itu adalah indirect business. Iya, tidak langsung. Kenapa? Karena kita duduk di belakang sebagai reasuradur kan. Kita nggak cari langsung ke depan gitu loh. Kalau direct business itu adalah penutupan asuransi. Asuransinya kita cari langsung ke depan. Tapi kalau indirect or inward, kita duduk di belakang. Tinggal nungguin orang nempatin, kita terima. Gitu. Kenapa perlu dibatasi? Nggak lucu. Direct-nya itu 10 miliar, indirect-nya 100 miliar gitu kan ya. Berarti 10 kali lipat dari direct-nya. Nanti OJK bisa bilang, kalau gitu rubah aja license-nya. Jangan perusahaan asuransi, tapi jadi perusahaan reasuransi. Betul, seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kalau misalnya emang butuh apa ya? Reasuransinya itu dari perusahaan asuransi yang inward ini harus ada reasuransi dari perusahaan reasuransi juga apa nggak masalah kayak inward dengan perusahaan asuransi aja? Sorry diulang, saya takut salah nangkep. Misalkan kan tadi Askrida itu mau ngereasnya sama Aca. Ya. Itu dia bisa sama Aca aja atau harus dengan perusahaan kayak Reindo misalnya gitu, Pak? Oh, oke. Reasuransinya boleh ke siapa aja. Ini kan tadi pertanyaannya nggak spesifik ke treaty atau ke fakultatif ya sebetulnya ya. Tapi apapun sih mau treaty mau fakultatif, kalau dalam hal awal-awal ya, dalam hal awal, nanti beda tentunya pada saat treaty itu udah jadi ya. Pada saat treaty udah jadi. Tapi kalau di awal-awal nih, kita belum ada hubungan kerjasama nih ya. Tadi yang nanya siapa sih? Sorry, saya biar ini. Namanya siapa? Soalnya di layar ini saya nggak kelihatan semua karena share screen kan. Siapa sorry tadi? Adit, Pak. Adit ya, oke. Adit. Jadi Dit, di awal kalau kita belum ada hubungan kontrak dengan siapapun, Aca, Indonesia Re, Marein, atau Jasdo gitu ya. Saya nih sebagai reinsurance manajernya nih, pengen fakultatif atau pengen placement treaty saya nih. Belum jadi ya treaty-nya ya gitu ya. Harus ada kewajiban nggak naruh ke Aca aja? Jawabannya tidak.
Jawabannya tidak. Baik treaty maupun fakultatif, selama kontrak itu belum terbentuk gitu ya. Lain ceritanya kalau treaty-nya udah terbentuk nanti ke salah satu pihak. Jadi maksudnya apa nih? Pada saat kita mau running bisnis kita, saya sebagai reinsurance manajernya, pingin nempatkan treaty, jangan ke ACA deh. Ke siapa ya? Kenapa? Secara regulasi harus ada professional reinsurance layaknya Indonesia Re-hutan di dalam. Jadi Profre itu ada berapa yang kalian tahu di Indonesia? Indonesia Re 1, Tugu Re, Marein, Nasional Re, Nusantara Re, gitu ya. Ini 5 nih yang fully operated. Bahasa saya ya. Kalau 1 ada My Park, itu kan sebetulnya adalah untuk resiko khusus ya. Untuk bumi dan special perils lainnya gitu ya. Tapi yang 5 inilah yang memang any kind of business basically mereka boleh terima. Nah, jadi dari 5 ini Pak Henry akan nempatinnya ke siapa? Misalnya direksi tanya kayak gitu ya. Kalau saya lihat baik dari kapasitas keuangan, modalnya, dari ekspertisnya, dari officer-officernya, dan mungkin networking kita selama ini, saya prefer si ini Pak. Gitu loh, katakanlah ya. Hanya 4 aja, 4 reasuradur atau 3 reasuradur. Oke, itu satu faktor. Lalu faktor lainnya apa? Kenapa harus mereka sih? Kenapa harus Profre sih? Kenapa nggak bisa seeding aja? Mungkin kan ada sedikit terselip tuh dari pertanyaan Adit gitu ya tadi ya. Terlepas dia nggak nyebut bentuknya nih, treaty atau fakultatif gitu ya. Kenapa harus ke seeding aja atau harus ke Profre aja? Atau kalau ke Profre harus wajib ke satu tertentu nggak? Jawabannya enggak gitu loh. Jadi yang penting persyaratan regulasi Profre-nya itu ada. Memang detailsnya saya lupa ya, saya nggak lihat lagi ya di undang-undang. Kalau nggak salah sih, at least 1 Profre dan 1 seeding minimal gitu. Kalau kita bilang kita udah nempatin 4 atau 5 Profre, cukup nggak? Cukup dong berarti kan. Karena seeding itu pada dasarnya kan memang nggak seperti halnya Profre gitu loh, bukan yang domain utamanya. Jadi kalau saya nempatin 4 aja, padahal minimum requirement-nya 1 dengan 1, maksudnya 1 Profre, 1 seeding, saya memenuhi syarat nggak? Memenuhi. Gitu loh. Harus ke siapa? Harus ke Indore aja? Enggak. Terserah saya preferensinya dengan melihat banyak orang yang sebagian saya sebutkan. Modalnya, ekspertisnya, networking-nya kita, dan lain-lainnya gitu ya. Saya mau milih bahwa saya hanya pakai si A, si B, si C. Lainnya enggak. Treaty ya. Treaty itu Dit ya. Begitu treaty-nya sudah terbentuk, wajib nggak bagi saya untuk menempatkan atau mensesikan resiko ke ABC ini untuk setiap resiko yang cocok dengan terms and conditions-nya treaty, yang cocok dengan syarat-syarat kondisinya treaty. Jawabannya adalah wajib Dit ya. Dan bagi teman-teman yang lain, once treaty-nya sudah terbentuk, kalau di awal saya boleh pilih-pilih ke siapapun reasuradur yang saya mau, seeding yang saya mau, tapi once udah concluded, udah jadi treaty-nya gitu ya, dalam setahun ke depan itu, setiap ada penutupan polis dari tertanggung, resikonya cocok dengan terms-nya treaty, dengan kondisi treaty, wajib saya sesikan. Atau bisa saya cheating aja, saya 10, kadang-kadang saya bagi, sebagian saya tahan sendiri, boleh begitu? Jawabannya tidak boleh. Kalau sesuai dengan konteksnya treaty. Tapi nanti ada yang bilang lagi, kalau nggak ketahuan kan nggak apa-apa Pak. Kalau nggak ketahuan lain ceritanya ya gitu ya. Kalau nggak ketahuan apapun juga boleh kan gitu ya. Tapi kalau bicara balik ke kontraknya, jawabannya adalah tidak boleh. Once treaty-nya sudah jalan, kita harus kasih ketiga itu. Tapi ini ingat baik-baik, hanya untuk koridor bisnis yang kaitannya sesuai dengan syarat-syarat kondisi treaty. Tapi kalau tadi kita contohkan, Pak ini exclusion-nya treaty loh. Saya tetap nih harus ngasih ke Indonesia Re. Nih contohnya ini Dit ya. Balik lagi ke sini kan gitu ya. Kita treaty memang udah jadi Pak sama Indonesia Re nih. Misalnya kamu lah gitu yang ngobrol sama saya nih, saya reinsurance manajernya. Apa harus ke Indonesia Re Pak, leader treaty kita? Nggak usah kali Pak ya. Coba kita tempatin ke tempat lain. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Karena bicara penempatan fakultatif. Fakultatif, kita bilang di awal apa? Opsional, kebebasan. Jadi perusahaan asuransi boleh memilih ke siapapun yang dia pingin. Nggak harus ke dalam leader treaty-nya, nggak harus ke dalam member treaty-nya. Gitu ya. Tapi kalau dia mau kasih ke member treaty-nya juga, Pak. Dia mau kasih ke leadernya juga, dia balikin. Terlepas treaty-nya nggak ada nih. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Gitu. Paham? Iya, ngerti Pak. Oke, pertanyaan saya adalah sekarang gini.
menurut kalian kenapa sih si seeding tadi kalau fakultatif dia sometimes dia nggak mau kasih ke leader maupun member triti-nya? Satu ya, atau kebalikannya? Kenapa pada akhirnya dia kasih juga ke situ? Atau bisa dalam situasi lain dia kasih nih ke leader atau member triti? Jawaban kalian apa kira-kira? Ini sih nggak ada rumusan baku dari buku atau textbook ya kalau lihat ya. Tapi kalian bisa duga-duga nggak? Kenapa ya kita kasih ke orang lain di luar member sama leader? Kenapa ya kita kasih ke mereka juga ya? Ini sebetulnya apa yang udah kita diskusikan sebelumnya kena loh ke beberapa poin-poin itu. Kalau kalian jeli ya untuk argumennya. Yuk, ada yang mau coba? Silakan. Karena kalau fakultatif ada RICOM itu bukan sih Pak? Apa gimana? Betul. Jadi kalau misalkan penjelasannya gimana? Kalau misalkan milih yang lain, mungkin kayak kan kalau yang milih yang udah ada listnya, RICOM-nya udah ada kesepakatan. Tapi kalau milih yang lain mungkin bisa di bawah itu komisinya. Oke, sip. Esensinya benar ya, tapi saya koreksi dikit ya. Yang udah ada list RICOM-nya itu di mana? Triti bukan? Triti kan? Oh iya. Triti. Jangan itu Adit lagi bukan ya? Ini namanya nggak kelihatan semua kalau. Iya. Itu siapa? Adit. Barusan. Iya. Oke. Kalau di yang ada listnya Adit bilang itu di Triti nih. Kalau di fakultatif ada listnya. Indonesia Re leader Triti saya misalnya gitu ya. RICOM di Triti let's say 30 gitu ya. Terus saya fakultatifin. Kalau dari luar lead ya, misalnya katakanlah dari berandai-andai aja ya, misalnya dari Jasindo, wah dikasih RICOM 32,5, lebih gede nih. Itu kan bahasanya Adit tadi tuh. Mungkin nggak sih Pak, gara-gara RICOM kompetitor lebih gede? Iya, betul. Jadi kita cari yang lebih menguntungkan buat kita, kan begitu ya. Tetapi apakah karena gara-garanya udah ketahuan sama Indonesia Re bahwa RICOM treaty-nya 30 gitu? Saya koreksi dikit, jawabannya nggak kayak gitu, Dit. Jadi yang ada di dalam list treaty ya treaty. Tapi kalau di fakultatif, bebas-bebas saja. Kan dia kompetisi ya, kompetitif tadi kan ya, dibilang kan RICOM-nya gitu ya. Jadi terserah dia nih, teorinya harus sama-sama dengan biaya akuisisi. Kalau 25 ya 25 gitu ya. Tapi kalau dia mau ngasih 30 atau 32,5, karena reasuradur kan perlu dapat bisnis juga lah istilahnya gitu loh. Jadi mungkin akan ada ketemu akan ketemu reasuradur dia ngasih hanya 30, tapi di tempat lain 32,5. Cuma basically itu pikirkan karena ada di dalam list treaty kita, bukan. Itu lebih kepada assessment underwriter-nya. Dia lebih confident ngasih berapa. Tentunya dilihat dari profil risikonya. Kalau profil risiko bagus, dia mungkin akan eager memberikan RICOM lebih besar. Tujuannya apa? Agar dia dapat bisnisnya ke dia. Tapi kalau bisnisnya bagus, ya harusnya RICOM-nya nggak besar-besar. Begitu ya. Jadi saya koreksi dikit, esensinya ada benarnya itu, tetapi dia nggak berarti gara-gara treaty gitu. Bahkan saya harus kasih tahu bahwa dari struktur penempatan reasuransi, termasuk program treaty yang kita punya ya, menurut kalian secara teoritis, komisi RI fakultatif sewajarnya lebih besar dari treaty atau tidak? Tidak. Kenapa? Kalau kenapanya saya kurang tahu, Pak. Cuma memang dari teorinya fakultatif lebih kecil daripada treaty. Ya, nggak apa-apa. Itu siapa nih yang ngomong nih barusan? Retno, oke Retno ya. Takut salah saya, suaranya sih kayaknya Retno. Salah lagi. Ya, Retno bener ya. Jadi kenapanya mungkin dia nggak ini, tetapi harusnya sih lebih kecil sih fakultatif. Alasannya begini. Kalau bahasa kasarnya ya, fakultatif itu buangan apa enggak sih, Retno? Iya, yang jelek-jeleknya. Ya nggak sih, Pak? Ampasnya. Kenapa kita sebut buangan? Karena begini nih lihat di sini. Satu dikecualiin treaty, yang dikecualiin yang jelek-jelek biasanya kan?
Iya, betul. Terus alasan ketiga yang Retno tadi cerita, menjaga result treaty yang baik. Itu resiko jelek belum? Bukan yang Iya, dibuat risiko jelek juga. jelek ya. Dan resiko yang nggak punya treaty. Reasuradur nggak percaya dikasih treaty. Jadi bisa dibilang high risk. Dan basically adalah fakultatif adalah untuk individual risk yang biasanya sifatnya hazardous atau berisiko tinggi. Kalau berisiko tinggi, secara teoritis dari segi struktur penempatan reasuransi, baik dari program treaty di bawah sampai yang paling atas, fakultatif, ini adalah yang buangannya, ini adalah sisanya. Rekomnya harusnya secara technically atau logically dia lebih kecil daripada treaty. Jadi kalau treaty ngasihnya 35, ya dia nggak 35 gitu ya. Bisa jadi 27,5 atau 25. Teorinya gitu. Tapi secara praktikanya, karena kompetisi, satu. Dan kedua, ya mungkin networkingnya bagus antara reinsurer officer yang lakukan placement fakultatif dengan reasuradur underwriter-nya. Jadi temen gitu loh. Kalau sama-sama temen kan kayak anak hati, ya nggak? Kalau ditempatin misalnya sama nih kalian temen-temen nih, misalnya nanti Retno fakultatif pegang, ditempatin sama Adi gitu ya. Udahlah, No, lo tolong gue, kenapa sih kasih rekomnya gedean, kan gitu. Nah, jadi seperti itu membuat mungkin akhirnya secara praktikanya placement fakultatif itu bisa jadi nggak sama seperti konsepnya, bahwa ini adalah resiko buangan. Nggak juga. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, di sana? Nggak ada ya? Kita lanjut ya. Belum. Ya, Fakultatif terbagi dua, ada yang pro rata, proporsional, ada yang non proporsional. Ini konsepnya, saya rasa sekalian juga apa itu proporsional dan non proporsional relatif tahu ya dari dosen-dosen sebelumnya. Yang umum dilakukan di Indonesia penempatan adalah secara proporsional, tapi bukan yang nggak ada yang non proporsional gitu ya. Yang non proporsional pun kita bicara konsep yang ada di slide depan ini adalah berlaku baik treaty maupun fakultatif gitu ya. Bahwa cara kerja excess of loss adalah kayak deductible. Dia baru terlibat kerugian kalau deductible-nya udah nanggung duluan di bawah. Udah lewat dari nilai itu baru ada keterlibatan reasuradur. Jadi based on size of loss. Sementara kalau yang proporsional adalah berdasarkan sharing risk. Jadi bukan saya ngomong di slide ini berarti hanya untuk fakultatif aja gitu loh maksudnya. Karena ini hanya bicara metodenya. Metodenya proporsional maupun non-prop itu berlaku baik untuk treaty maupun fakultatif. Kita lanjut. Ini contoh fakultatif proporsional yang umum saya bilang dilakukan di Indonesia. Placementnya dengan cara proporsional. Contoh perhitungan, asuransi ABC berencana menutup resiko nilainya 10 juta pound sterling. Dia hanya sanggup menanggung 1 juta pound, 10%-nya ya, dalam satu kerugian, in a single loss. Pertanyaannya, hitung berapa besar proteksi reasuransi fakultatif proporsional yang dibutuhkan ABC untuk resiko ini. Jawabannya 9 juta ya. Oke. Ada yang nggak tahu? Jujur aja. Asumsinya harusnya sih kalian tahu nih, ini gampang masih kan. 10 kurang 1 ya. 10 juta kurang 1 juta. Berarti itulah yang difakultatifkan. Oke, nomor 2. Jika original gross rate untuk penutupan ini adalah 0,1% atau sama aja dengan 1/1000, betul tidak? 1 per mil. 1 per mil ya, oke. Dan reinsurance com atau RI-com sebesar 30%, hitung net premium bagian reasuradur fakultatif. Cara ngitungnya gimana? Kita hitung dulu gross premium ya. Yang ke satu tadi kita bilang 9 juta. fakultatifnya sama dengan 10 juta pounds. 10 juta pounds kurang 1 juta pound sama dengan 9 juta. Oke. Yang kedua, kita cari dulu gross premiumnya. Itu adalah 9 juta. Oh sorry dulu, gross premiumnya 10 juta TS dikalikan rate-nya berapa tadi?
0,1%. 0,1%. Atau 1 per mil. Berarti dia sama dengan 1 juta ya? Betul nggak? Iya, 1 juta. Preminya 1 juta ya? Preminya 1 juta. Oke. Ini sih untuk yang loss ya, nanti ya kita split dulu. Oke, 10 juta RI-Com-nya berapa? Tunggu. Gross premium untuk fakultatifnya berapa? Pak, itu yang 10 juta dikali 0,1%, 10.000, Pak. Salah hitung ya? Iya. 10.000. TSI-nya 10 juta kan? Iya. TSI-nya 10 juta. 0,1%, 1 per 1.000 bukan? Iya, Pak. 10.000 ya, benar ya? Oke. 10.000. Gross premium fakultatifnya berapa? Premi bagian reasuradur fakultatifnya berapa? 9.000. Itu didapat dari 9 juta bagi 10 juta gitu ya? Ya, Dikalikan 10.000. 10.000. Dia sama dengan 9.000. Oke. RI-Com-nya 30% 30%. dari 9.000. 2.700. dengan 2.700. 100. Berarti net gross, bukan gross ya, net premium bagian fakultatif adalah sama dengan 9.000 6,3. 2.700. 6,3. 6.300. Oke. Jelas ya? Yang mungkin masih ragu-ragu atau kurang tahu nanti bisa lihat di sini. Jika dalam periode asuransi kerugian terjadi kerugian sebesar 2 juta, hitung besar kerugian masing-masing pihak. Di sini ada loss 2 juta. Berarti bagiannya retensi itu adalah 1 juta dibagi 10 ya. 10 juta dikali Ya. Dikali loss 2. 200.000. Iya, 200.000. Fakultatifnya kebagian 9 juta bagi 10 juta kali 2.000. Sama dengan 1.800. 1.800.000. 1.800. Oke. Ini adalah fakultatif proporsional. Perhatikan ya. Yang ini, yang saya blok ini ya. Ini gitu ya. Ini adalah proporsinya. Proporsi resharingnya. Kalian bisa lihat bahwa ini adalah proporsi resharing dari nomor 1 ya. Dari masing-masing pihak kita lihat. Fakultatif ambil 9 juta atau 90% dari 10 juta. Retensi adalah 1 juta dari 10 juta atau 10%-nya. Dalam bentuk reasuransi proporsional, sangat penting mengetahui proporsi share dari masing-masing pihak. Karena proporsi yang di blok inilah yang akan dipakai untuk menghitung pembagian premi maupun pembagian klaim. Jadi kita bisa lihat, ini pada dasarnya adalah punya proporsi yang sama. Yang kedua adalah bicara perhitungan net preminya saja. Oke. Kalau mau ditanya silakan. Kalau nggak saya lanjut slide-nya. Ini adalah contoh overslip untuk prorata fakultatif reinsurance. Tapi bentuk ini tidak mutlak. Tidak berarti semua bentuk slip akan seperti ini. Tiap kelas bisnis akan membutuhkan informasi yang berbeda-beda. Tapi di sini kita bisa melihat sebagian informasi underwriting yang diberikan. Contoh, scope of cover yang dia minta apa? Oh, luas jaminannya fire, lightning, explosion as original policy. Di situ kita bisa lihat periodenya. Kita bisa lihat interest atau objek pertanggungannya, building, machinery, dan contents. Kita bisa lihat info underwriting lain yang namanya sum insured. Dipecah dengan masing-masing objek, bangunan, mesin, dan stok. Begitu juga informasi lain-lainnya. Ya, jadi ini contohnya. Slip fakultatif atau slip penawaran secara pro rata atau proporsional. Ada pertanyaan?
sebelum masuk ke fakultatif non proporsional? Belum. Enggak ya? Oke, kita lanjut. Fakultatif non proporsional. Dalam bentuk fakultatif semacam ini, proses over dan counter over itu sama seperti halnya fakultatif proporsional. Perbedaannya lebih adalah kepada metodenya. Dalam metode fakultatif non-prop, reasuradur terlibat atas kerugian yang melebihi nilai deductible. Kalau kerugiannya masih di bawah level deductible, maka itu menjadi tanggungan sendiri si perusahaan asuransi. Istilah lain dari deductible dalam program reas non proporsional apa aja? Istilah lain yang udah kalian kenal. Ini saya pakai deductible di slide ini. Tapi kalau untuk non-prop, untuk menggantikan deductible ada istilah lain namanya apa? Underlying retention. Ya, underlying retention atau UR disingkatnya. Ada lagi nggak? Priority ya. Ini buat pengetahuan nih. Jadi istilah lain dari deductible adalah underlying retention dan priority. Oke. Kenapa di sini ada konsep mengenai seperti deductible? Diperkirakan akan banyak kerugian-kerugian yang levelnya di bawah deductible gitu, yang sifatnya parsial. Di dalam bentuk non proporsional, reinsured akan menanggung kerugian parsial ini, gitu. Loss di bawah nilai deductible. Oleh karenanya, untuk cover semacam non proporsional ini, reasuradur tidak membebankan, tidak mencharge pro rata of the original premium. Jadi maksudnya apa nih? Kalau di dalam yang tadi contoh faktor proporsional kan clear ya, kelihatan ya. Kalau share-nya 9 juta dari 10, ini kan berarti dia 90% nih. Ya kita ngambil preminya juga 90%. Loss-nya kita ambil 90%. Atas 90%, bawah 90%. Proporsional ya. Jadi share-nya 9 juta, potensi loss-nya 9 juta. Preminya juga dasarnya 90%. Itu bentuk proporsional. Tapi kalau non proporsional nggak seperti itu. Kita lihat nih, karena kerjaannya kayak deductible. Sama-sama deh tadi misalnya sama-sama 9 juta dengan 1 juta ya. Tapi deductible-nya 1 juta. Berarti akan banyak kerugian yang akan masuk ke level 1 juta. Sementara di atasnya itu mungkin jarang-jarang. Sehingga preminya nggak mungkin di-charge sebesar premi originalnya gitu loh. Kita tahu nih bahwa secara amount risiko, maksimum tanggung jawab fakultatif non-proporsional dalam contoh ini adalah 90%. Tapi karena kerugian itu banyak di level di bawah 1 juta, maka preminya nggak proporsional. Ngerti nggak dari penjelasan ini? Kalau enggak atau kecepatan ngomong. Karena ini konsep dasarnya nanti juga buat yang treaty-treaty lain. Atau nanti kita lihat dari contoh berikutnya nih ya. Kalau memang belum ya dari secara kalimat. Oke. Kita lanjut ya. Untuk cover semacam ini tidak ada pro rata of original premium karena si reasuradur tidak terekspos terhadap frequent small losses. Pembebanan atau charge sebesar persentase dari original premium berdasarkan first loss scale-nya, dilihat dari first loss discount-nya. Apakah ini under insurance atau first loss insurance? Jawabannya ini bukan under insurance ya. Tapi kalau dibilang mirip dengan first loss insurance, iya. Kalau under insurance itu kan nggak direncanain ya teman-teman ya. Jadi dia nutup bukan memang direncanakan bahwa deductible sampai dengan nilai tertentu itu kami yang nanggung, nggak begitu. Dia cuma sekedar ngurangin aja sum insured-nya gitu loh untuk menghemat premi. Jadi berbeda antara under insurance dengan first loss dengan non proporsional ini. Tapi kalau non proporsional ini mirip dengan first loss, iya karena konsepnya sama. Oke. Ingat baik-baik ya, masalah bahwa premi tidak di-charge sebesar prorata original preminya ya. Kita lihat nih di slide berikutnya. Ini contohnya, first loss scale yang di simplicity. Jadi dalam hal non-proporsional program, either itu fakultatif atau treaty, pembebanan preminya konsepnya seperti ini salah satunya. Reasuradur akan punya skala-skala tertentu ya, untuk men-charge yang dilihat dari level deductible atau priority-nya, dan berapa kebutuhan atas premi terhadap cover limit tersebut dengan deductible-nya.
Kita lihat ini di sini ada 3 kolom ya, contoh ya. Kalau deductible atau first loss-nya, jadi kalian saya harap nggak bingung ya, kalau di situ kok ada istilah first loss. Deductible, first loss, priority, underlying retention itu sama aja, dia juga. Nah, kita lihat nih, deductible ya, kita pakai nih istilahnya ya, deductible ya. Deductible-nya itu nilainya berapa sih kalau dibandingkan antara persentase dari total sum insured-nya. Kolom pertama nih ya, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Deductible, persentase merupakan persentase dari declare value sum insured. Kenapa sum insured, Pak? Kita ngomongin fakultatif loh. Kalau fakultatif kan case by case. Berarti di situ ada level total sum insured-nya, ada declare value-nya. Berapa nilainya? Itu yang kita perbandingkan dengan deductible-nya. Contoh ya, contoh nih. Soalnya kan yang di bawah nih, ini. Berapa persen reinsurance-nya membutuhkan untuk coverage excess of loss 9 juta in excess of 1 juta. Pertanyaan saya, TSI-nya berarti berapa? TSI-nya adalah 10 juta. 10 juta. 9 juta ditambah 1 juta. Sama nggak nilai TSI-nya dengan contoh sebelumnya? Sama kan? Iya, sama. Sama. Oke, sama. Yo, jangan pada miss nih. Yang videonya ditutup nggak pada tidur kan? Aman, Pak. Aman, Pak, aman. Aman, Pak. Nanti kalian ujian kayak praktek asuransi lagi. Kelas sebelum. Ampun, Pak, kalau itu, Pak. Hah? Ampun. Oke, jadi perhatiin, reasuransi perasaan sih lebih susah jadi daripada itu, ya. Oke, 9 juta in excess of 1 juta, ini 10 juta TSI-nya, oke, tapi dia bukan proporsional nih ya. Deductible-nya atau priority-nya 1 juta. Untuk kerugian 0 sampai dengan 1 juta, apakah ada reasuradur terlibat? Ikutan bayar? Tidak, Pak. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi kalau kerugiannya 100.000 bayar sendiri siding gitu. Kerugiannya 700 bayar sendiri ya. 600 masih bayar sendiri. Tapi kalau 1,1, nah boleh. Kalau 1,1 kalian tangani sejuta, kami 100.000. Oke. Kenapa balik ke kalimat ini nih? Kenapa reasuradur even dengan dengan layering atau dengan limit seperti ini, dia jarang nih terekspos terhadap kerugian yang sifatnya frequent small losses. Maksudnya apa sih frequent small losses ini? Ya kerugian-kerugian yang nilainya kecil-kecil, Pak. Yang di bawah deductible itu, yang di bawah 1 juta. Memang frekuensinya lebih tinggi ya, itu kalau dibandingkan kerugian yang nilainya 8 juta. Kalau menurut kalian gimana? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi lebih frequent di bawah ya. Berandai-andainya gini loh. Kalau misalnya ini ternyata adalah untuk kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ya. Kendaraan bermotor kira-kira kerugian total loss dibandingkan parsial lebih sering mana? Parsial. Nah, kalau parsial mungkin kebanyakan nilainya masuk di nilai deductible. Jadi mungkin di situ di bawah ya, di bawah 1 juta akan ada estimasi kerugian 10 kasus. Misal. Tapi kerugiannya kecil-kecil. Nah, cuma yang lewat dari 1 juta, mungkin estimasi kerugiannya paling banyak 1 atau 2. Jarang-jarang terjadi. Syukur-syukur nggak ada. Kalau memahami konsep ini, ngebaca tabelnya ini juga enak gitu loh. Jadi kita bisa paham bahwa, oh, deductible-nya berapa persen ya dari total sum insured-nya. Total sum insured-nya tadi Pak Henry bilang 10 juta. Dari mana nih? 9 plus 1. 9 juta plus 1 juta. Oke. Sekarang deductible-nya kita ambil 1 juta. Berarti dia berapa persen nih dari 10 juta? Deductible-nya tuh berapa persen? 1 juta dari 10%. Oke. Berarti cover limitnya berapa persen? Yang 9 juta itu berapa persen dari 10? 90%. Nah, ya, paham ya? Berarti membaca nilai amount ini 9 juta ini adalah 90% dari 10 juta. Kalau 1 juta ini adalah 10% dari 10 juta. Sekarang kita tinggal cocokin sama first loss skill yang punya reasuradur ini. Oh, dalam contoh ini, kan dia masuk ke sini nih. Nih, 10% ya deductible-nya ya. 10% berarti deductible premium dalam contoh ini adalah 54%-nya, Pak.
Dengan kata lain, reasuradur kebagian premi berapa persen? 46. 46. Persis, di sebelahnya udah kelihatan ya. Oh, berarti premi bagian reasuradur 46. In excess of deductible premium, dia 46%. Siapa yang lebih besar dapat preminya? Asuransi. Asuransi. Reasuradur cuma dapat 46%-nya. Siapa yang cover limitnya lebih besar? Reasuransi. Asuransi 90%. Kalau paham itu serap dulu, terus banding sama yang ini, yang sebelumnya. Siapa share-nya yang paling gede? Reasuransi. Siapa preminya yang paling gede? Reasuransi. Kebalikannya ya, share-nya asuransi paling kecil, preminya paling kecil. Anomali nggak nih dengan yang ini? Kalau pertanyaan menjebak saya, fair apa enggak nih? Gimana jawabannya? Kalau lihat skalanya ini nih, fair apa enggak nih? Kok begini sih? Orang cuma nanggung resiko 10%, tapi kalian nyerap premi 54. Kami yang Fair nanggung... lah, Pak. Hah? Kalau fair-fairan sih nggak fair. Tapi karena dia bayar buat klaimnya di bawah 1 juta itu ditanggung sendiri semuanya, ya fair jadinya. Ya, itu jawaban yang saya harapkan. Fair karena frequent small losses-nya diasumsikan adalah di level 1 juta ke bawah, Pak. Akan banyak kerugian-kerugian dengan nilai di bawah 1 juta ke bawah. Jadi dia require premi lebih gede, Pak. Kebetulan dalam contoh skalanya reasuradur ini, dia entitled atau berhak atas nilai 54% dari original gross premium. Persis, jawabannya kayak gitu. Jadi biar kalian ini benar-benar perlu paham beda antara proporsional dengan non proporsional. Kalau proporsional, iya Pak, wajar gede itu punyanya si fakultatif, habis share-nya dia 90%. Kalau klaim dia ikutan 90%. Berarti kan preminya harus 90%, Pak. Karena Rp1 pun dari TSI yang terjadi, reasuradur fakultatif proporsional ikutan nggak? Ikutan proporsional. Iya, persis. Kalau yang di non-prop ini dia tidak ikutan. Jadi fair dengan skala seperti ini. Oke, sip. Nah, lanjutin dulu. Begitu nilai deductible-nya naik ke 20%, misalnya nih, ternyata nggak deh, saya confident kok sebagai reinsured atau perusahaan asuransi nggak ngambil 1 juta, saya mau ngambil 2 juta, Pak. Berarti nanti cover limitnya jadi berkurang, menjadi 8 juta. Gitu ya? Yeah. Betul. Kalau UR-nya kita naikin, deductible-nya kita naikin jadi 2 juta, dia berarti kebagian 8 untuk TSI 10 juta. Jangan ragu nih ya teman-teman ya, saya nggak kepengen kalian ragu juga nih. Ini kan contohnya 9 in excess 1, TSI-nya masih sama nih 10 juta, tapi saya mau ininya jadi 2 juta. Nah ganti ya, jadi 2 juta. Atau nggak usah 2 juta deh, naikin langsung 5. Berarti ininya berapa? Sama-sama TSI 10. 50%. Yes, 50%. Berarti persentase premi UR berapa? 83 Oke. buat asuransi, 17 buat reas. Ya, sip. Gitu. Ganti ya, ini jadi 9 juta. Ini jadi berapa nih cover limitnya? 1. Berarti bagian reasuradur berapa persen preminya? 95. Reasuradur. Persen. Reasuradur. Oh, reasuradur 5. Asuransi 95. Ya. 95. Sip. Bacanya bisa ya? Semua. Bisa. Oke. Udah pernah sebelumnya ini? Belum. Baik. Yakin? Nggak ada yang mau tanya lagi? Yang masih bingung-bingung, yang masih ngeraba-raba? Tapi yang jawab-jawab sih tadi udah bisa. Berarti kalau misalkan tabel itu emang udah ada di semua perusahaan asuransi atau reas gitu. Soalnya misalkan contohnya kalau itu ternyata 15% deductible-nya, berarti kita harus ambil berapa gitu? Ambil pertengahannya lah, gitu kesannya gitu ya. Ada pendekatan-pendekatan. Iya.
Saya jawab dulu yang pertama tuh. Berarti di setiap reasuradur ada tabel ini, Pak. Seharusnya dia punya tabelnya. Sama apa enggak? Jawabannya enggak. Bisa jadi beda. Nah, kalau kalian tanya nih dasar-dasar hitung-hitungannya apa ya, saya sebetulnya nggak menguasai ya kalau konteks untuk mendapatkannya. Tapi basically bisa diduga bahwa ini adalah berdasarkan profil-profil kerugian dari bisnis itu sendiri ataupun dari profilnya reasuradur. Logikanya, reasuradur punya skala ini. Tapi kalau saya sih udah ngetes ke beberapa reasuradur ya, dia nggak mau ngeluarin lah istilahnya ya secara langsung. Ini loh pricingnya mereka gitu loh, table first loss-nya, skill-nya mereka begini. Bentukannya, maksud saya adalah kalau kita cari-cari ke buku reasuransi, mereka nggak akan ngasih lihat ya, teman-teman termasuk yang tanya tadi ya, bahwa ini untuk dapat 10, ini sekian tuh dari mana. Setahu saya cari-cari sih belum nemu ya. Tapi mungkin basically adalah pada dasarnya berdasarkan profil bisnis selama ini dari si reasuradur. Oh, kalau level deductible-nya 10, 20, 30, dan sekian-sekian, ini entitle-nya ini. Kalau portofolio resikonya adalah untuk properti. Kalau loss profile-nya, loss ratio-nya sekian dan sekian. Gitu ya. Jadi pertanyaan tadi adalah tabel ini ada harusnya di tiap reasuradur ada. Tapi apakah berbeda antara reasuradur di London dengan di dalam negeri? Jawabannya iya. Gitu loh. Mereka punya skala-skalanya sendiri masing-masing. Kita seeding di satu sisi juga untuk buat itu relatif sulit kali ya. Karena portofolio kita lebih sempit daripada portofolio si reasuradur. Paham maksudnya? Kalau reasuradur, portofolio bisnisnya adalah dari seeding yang banyak. Kalau kita, hanya dari tertanggung kita. Jadi kalau Indonesia Re berbisnis dengan 100 seeding company, portofolio dia pada dasarnya adalah portofolio 100 company. Benar ya? Tapi kalau asuransi kayak Askrida, dia cuma satu terhadap tertanggungnya. Jadi portofolionya nggak sebesar reasuradur untuk membentuk first loss skill ini. Jadi dalam praktika nanti, biasanya reasuradur akan kasih harganya menurut dia sekian. Kami harusnya dapat misalnya let's say 25% dengan UR dan cover limit seperti ini. Tapi disitulah nanti kita lakukan penawarannya atau renegosiasi harganya. Singkatnya, scale di tiap perusahaan reasuransi bisa jadi berbeda antara masing-masing. Ya, mereka punya cara untuk menghitungnya sendiri gitu ya. Terlebih dengan caranya masing-masing. Tadi yang kedua aku jadi lupa saya. Yang berikutnya tuh lanjutannya. Tadi yang pertanyaannya. Itu kalau misalkan ya sama sih sebenarnya ada sangkut pautnya yang pertama. Jadi kayak nanti nilainya ternyata 15% deductible-nya, berarti untuk deductible sama premium sama reasnya berapa? Kebetulan angka saya bulat-bulat ya, bisa jadi Pak di antara tengah-tengah tuh Pak, mungkin 15 atau berapa. Ya kalau saya lihat sih sepintas ya dugaannya adalah bisa jadi dia ambil antara harga tengahnya, di antara scale 10 dengan 20 misalnya sebagai contoh. Kalau ternyata UR dia adalah 15%. Jadi bisa kan seperti itu pendekatannya kan. Mungkin berapa sih di tengah di antara ini? Berarti range preminya di antara 54% sampai dengan 66%. Kebetulan skala kita kan bulat-bulat aja kan. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu yang jawabannya. Oke, kita lanjut. Catatan, reinsurance premium dihitung berdasarkan original premium. Net of acquisition cost. Reinsurance premium dihitung berdasarkan original premiumnya, premi brutonya, tapi net of acquisition cost. Skala di atas berdasarkan pure risk premium. Ini jawaban saya nomor 2. Skala yang digunakan tiap reasuradur bisa saja berbeda karena faktor kompetisi yang tadi dijelaskan. Nah, ini perlu ngerti juga nih istilah masalah pure risk premium. Kita balik ke tabel tadi ya. Kalau di sini kita lihat ya, deductibles premium, persentase dari original gross premium. Ini nggak salah ya. Sebetulnya adalah dasar mulanya dari sini. Tapi nanti ujung terakhirnya kita harus mengartikannya, persentase ini juga sudah net mengeluarkan biaya akuisisi. Kenapa? Karena jawabannya di dalam bentuk reasuransi non proporsional itu kita tidak memberikan komisi reasuransi kepada suradurnya, kepada reinsurednya. Kalau di dalam bentuk proporsional, reinsurance, ada istilah RICOM, coba cari di non-proporsional. Di non-proporsional itu tidak ada reinsurance commissions.
Jadi premi yang dibebankan dalam bentuk MINDEP atau minimum deposit premium nantinya kepada reinsured, ya, itu adalah setelah dikurangi net of acquisition cost. Jadi kalau kita ngitung dari original gross premium sekian 54% ya, itu basicnya. Tapi nanti untuk ketemu ke MINDEP-nya itu diperhitungkan lagi dengan acquisition cost-nya. Ujungnya adalah seperti yang dia bilang, ini harus berdasarkan pure risk premium. Simpelnya itu ya, karena kita tidak bisa meminta RICOM kepada reasuradur. Oke, kita lanjutin. Ini contoh slipnya, agak sedikit berbeda dengan yang pro rata. Contoh, share reinsured-nya itu adalah 9 juta UNL. Saya akan lewati dulu penjelasan masalah ultimate net loss. Ini underlying retention atau deductible-nya 1 juta. Preminya segini dia bilang. 820, adjustable at 36.8% of OGP. Oke. Lanjut dulu. Kita lihat, ini brokerage. Nah, komisi buat broker tetap masih ada. Kalau itu sih ya. Ini informasi lainnya, OGR-nya kita ketahui 0.225. Kita mau ngitung preminya nih. Note, adjustable rate 36,8 ini dapat dari mana gitu ya. Maksudnya kan di atas tadi informasinya udah langsung aja nih, 36,8. Dapatnya dari mana sih? Kan gitu ya. Ini kita lihat nih contoh hitung-hitungannya. Nah, asumsi biaya akuisisi 20% dari original gross premium. Kita hitung dulu nih, original gross premiumnya berapa? Ini adalah 0,255, dapatnya dari sini ya. Red. Ya. 10 jutanya ini adalah TSI-nya. Ada nggak infonya sih, Pak? Ada. Ini dia. Ya. TSI-nya 10 juta. Ingat kita bicara fakultatif non-prop. Berarti original gross premiumnya adalah 22.500. Rate original dikali TSI. Itu yang kita tagih ke siapa? Ke tertanggung. Ya. Yang ketertanggung nih premi brutonya 22.500. Resiko murni, pure risk premiumnya berapa berarti? Pure risk premium adalah original gross premium dikurangi biaya akuisisi. Original gross-nya 22,5, akuisisinya 20%. Ini rumusnya kan begini ya, tapi sebetulnya nilainya adalah 20% dikali 22.500. Jadi isinya ini adalah di dalamnya 20% dikali 22.500. Kalau pakai kalkulator kan juga bisa ya, 22,5 kurang 20%, hasilnya 18.000. 18.000 ya. Ini pure risk premiumnya nih. Nah, balik ke skala yang di atas tadi, first loss-nya bagaimana nih? Kita kan udah bilang ya, limitnya, TSI-nya 10 juta. Limitnya 9 juta nih, kalau contoh yang ini tadi. Sama kan? Sama 10 juta kan? Cover limitnya 9 juta, UR-nya 1 juta. 1 juta berarti dia 10%. Ikut nggak Mas ini? Ya, 10%. Yep. Berarti premi UR-nya 54. Berarti reasuradurnya 46. 46. Berarti dalam case yang ini, punyanya reasuradur berapa? Premi yang kita harus bayar ke reinsurer fakultatif. 46% kali 18.000. Dari pure risk-nya nih. Tadi nih, kalau memperhatikan penjelasan saya, kita nggak bisa bayar ke reasuradur non-proporsional dari part of 22.500. Rugi. Kenapa rugi? Karena ada biaya akuisisi 20%. Sementara si reasuradur fakultatif non-prop, dia kasih RICOM nggak? Nggak ada, Pak. Di sini nggak ada tuh mengenai RICOM-nya, layaknya fakultatif proporsional. Jadi kita bayarnya apa? After biaya akuisisi. Gitu. Pure risk-nya aja yang kita bayarin. Karena kita udah hitung pure risk-nya, gross dikurang 20%, dapat 18.000, maka first loss premium berdasarkan skill, deductible 10%, cover limit 90. Di tabel, hasilnya ini. 46% kali 18.000 adalah 8.280. Dapat 36,8-nya dari mana, Pak? Ini coba dibagi dengan 22.500. Hasilnya segitu nggak? 8280 dibagi 22.500. 8280 dibagi 22.500. Hasilnya adalah 36,8%. Saya hitung udah di kalkulator. Jadi untuk cover limit 9 juta,
pound sterling. Bagian dari 10 juta pound sterling, premi yang dibayarkan oleh reinsured dalam case ini adalah hanya 36,8% dari original gross premium. Meskipun skalanya bilang dia harusnya 46%. Karena harus ada biaya akuisisi yang dikompensasikan ke dalam skala itu. Reasuradur tidak lagi memberikan komisi reasuransi. Begini cara perhitungan untuk fakultatif non-proporsional. Oke, ada yang mau ditanya? Buat biaya akuisisi itu tetap, Pak? Maksudnya tetap kita 20%. Iya. Maksudnya biaya akuisisi itu 20% semua bisnis. Oh, enggak. Ini hanya contoh aja. Jadi tentunya kalau biaya akuisisi biaya akuisisinya kelas bisnis lain bisa jadi beda ya. Ada yang 25, ada yang 15 gitu. Ini kan asumsi aja. Untuk contoh kita yang satu ini. Gitu. Skala bisa jadi beda tiap perusahaan. Jangan lupa slide ini. Skala bisa jadi beda. Asumsi biaya akuisisi juga berbeda-beda. Tergantung kelasnya. Kebetulan contoh ini pasang angka 12. Oke. Ada lagi yang lain? Setelah saya ada kuliah lagi. Ada, Pak. Berapa? Jam 4. Jam 4? Iya, Pak. Tinggal 18 menit lagi dong ya berarti ya. Oke, tanggung deh kita selesaiin satu lembar lagi. Ini untuk fakultatif kita. Jadi hari ini konsen di fakultatif, tapi saya sudah sampaikan fakultatif proporsional dan non-prop. Khususnya cara perhitungan premi untuk yang fakultatif non-proporsional. Juga dengan mekanisme kerugiannya. Nanti lebih kita perdalam lagi pada saat bahas treaty-nya. Ini terakhir kalau begitu untuk pertemuan kita memang. Slide-nya untuk fakultatif sampai di sini. Yang ditambahkan kalian jadikan ini halaman. Kalau sekarang sih gara-gara ada yang tadi ya. Yang ini perlu nggak? Atau saya delete bisa nanti. Kalian perlu ini nggak? Ini kan tambahan, bener-bener baru tambahan aja. Jangan ada yang di-delete aja, Pak. Biarin aja. Biarin aja? Oke. Ya. Biarin aja, kalau gitu saya harus rubah ininya. Ini jadi di sini. Udah berubah berarti kan? Ini additional slides. Keduanya, dia akan jadi halaman 30 ya. Nanti yang saya kasih adalah additional slides-nya aja. Tentunya, jadi biar materi inti yang kalian punya nggak berubah gitu. Tahun 4 ini gimana? Ini berarti jadi additional slides ketiga. Bentar. Additional slides ketiga, dia akan jadi halaman ke-31. Oke, ini 32, 33, 34, 35 ya. Terus berarti ini adalah yang ke-41. Ada yang keempat ya. 2, 3, 4. Ini jadi halaman ke-41. Oke. Sebentar ya. Sebentar dulu. Di depan. Oke, ini halaman terakhirnya. Keuntungan fakultatif dan kerugian fakultatif. Bisa jadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Eka ya. Keuntungan menggunakan fakultatif, resiko kontrak terpisah, tadi kita udah bahas, kurang lebih nggak mempengaruhi satu sama lain. Meningkatkan daya saing asuradur di suatu pasar tertentu, ada kondisi di mana penempatan fakultatif ini justru mempercepat proses akseptasi. Kalau memang networking kita dengan reasuradur fakultatif udah bagus. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, dulu waktu di perusahaan asuransi sebelum saya di Askrida, ada sering kali terjadi penutupan marine cargo itu dilakukan di hari Jumat, menjelang sore hari, udah mau deket-deket jam pulang kantor. Nah, perusahaan tempat saya kerja di awal itu nggak perusahaan yang besar, tapi kalau untuk placement fakultatif marine relatif kita cepat di saat itu ya. Bisa melakukan placement dengan lebih cepat, kadang-kala ke reasuradur itu kita penawarannya by phone dulu secara verbal. Nantinya kita tindak lanjuti dengan tertulis ya.
Kenapa perlu dilakukan hal seperti ini? Tadi saya bilang, kita udah mau pulang kantor, kapalnya jalan Jumat sore, nanti bisa jadi hari Senin udah tiba dia, Senin pagi. Nah, berarti kan udah resikonya berakhir ya, karena marine cargo itu adalah pada dasarnya short period. Tapi karena kita sering kali dapat dukungan fakultatif secara cepat, even by phone di masa itu ya, jadi kita bisa accept kepada tertanggung juga memberikan konfirmasi yang relatif cepat. Nah, kita punya daya saing lebih lah di sana gitu loh. Artinya dianggap, wah, kalau nempatin ke asuransi itu dia cepat responnya gitu. Ini bisa seperti itu penjelasannya ya. Reasuradur bisa memilih portofolio risiko. Dengan fakultatif kita bisa pilih-pilih mana yang mau kita ambil, mana yang kita mau tinggalkan. Di awal saya udah bilang, lebih terbuka daripada treaty. Dari segi penyampaian full underwriting infonya. Bagi seeding memproteksi treaty terhadap risiko tertentu, tadi kita udah bahas. Manfaat dari pengetahuan khusus yang dimiliki reasuradur. Seperti apa nih maksudnya? Kadangkala kita baru ya mengunderwrite satu bisnis. Kalau di fakultatif, oh iya, jangan lupakan ya, kalau dalam fakultatif akseptasi dia walaupun bebas, tapi dia bisa tidak hanya menolak. Satu, jadi ingat baik-baik, akseptasi keputusan baik underwriter maupun reinsurance underwriter ada 3 jenis. Satu, dia bisa nolak penawaran yang diberikan. 2, dia bisa menerima tanpa memberikan syarat-syarat khusus. Yang ketiga, dia bisa menerima dengan syarat-syarat khusus. Dia bisa menentukan TC-nya nih, si reasuradur nih ya. Layaknya kita bisa menentukan TC kepada asuradur. Nah, kalau bicara dari sisi keuntungan, manfaat dari pengetahuan khusus yang dimiliki reasuradur, contohnya seperti apa? Misalnya dalam satu penutupan ya, dalam satu penutupan marine cargo, si reasuradur mensyaratkan dalam TC fakultatifnya, kita ambil 50% dari TSI, tapi dengan syarat ada survei dari Independent Marine Surveyor, IMS. Ini contoh aja ya, contoh ya. Jadi harus disurvei oleh Independent Marine Surveyor. Kalau kita sebagai pemain baru di marine cargo, mungkin belum tahu juga kenapa sih perlu kayak begitu. Atau nanti dia terapin syarat-syarat lainnya. Harus begini ya, harus selain di survei harus dipastikan misalnya dokumentasinya lengkap dari sisi ini dan itu ya. Nah, kita bisa mempelajari teknik-teknik semacam ini secara daily ya, dari hari ke hari dengan banyaknya TC khusus yang diterapkan oleh reasuradur. Sehingga satu saat pun kita jadi lebih paham dan kita bisa pakai TC tersebut pada saat berhadapan dengan tertanggung kita. Oke. Dan keuntungan yang terakhir, meningkatkan hubungan bisnis yang baik dengan reasuradur. Kalau dalam treaty kita jarang berkomunikasi dengan reasuradur. Komunikasi lebih intens itu adalah dibentuk reasuransi fakultatif. Jadi, semakin kenal, semakin tahu, semakin paham filosofi mengunderwrite dari masing-masing pihak, itu hanya bisa dijembatani di fakultatif ini. Yang daily-nya ya, yang intensitasnya tinggi. Kerugiannya seperti yang di bawah, ketidakpastian akseptasi atas risiko, karena adanya kebebasan, jadi kita nggak bisa maksa, dan kita expect the worst-nya ya, bisa jadi dia nolak. Kalau dia nolak, berarti kita selama belum full placement, kita belum bisa mengakses bisnis itu 100%. Waktu yang dibutuhkan juga banyak, tentunya untuk meyakinkan reasuradur bahwa bisnis ini layak accept. Kadangkala kita perlu menelpon, nggak hanya cukup email, atau perlu rapat, mendiskusikan langsung terms yang ada. Automatically lanjutannya biaya dan pekerjaan administrasi yang tinggi. Reasuradur bisa menjadi kompetitor bagi asuradur. Ingat ya, kalau reasuradurnya ternyata adalah seeding company karena alasan resiprokal, tukar-tukaran bisnis. Tahun ini Askrida nempatin ke asuransi X, dia jadi reasuradurnya, dia ambil. Tahun depan jangan-jangan dia ambil bisnis kita karena datanya udah punya. Kalau kalian bilang nggak etis ya Pak ya? Iya, tapi dalam hal bisnis kadangkala nggak semua orang mikirin etika. Mungkin ada yang merasa bahwa yang penting bisnisnya dia dapat. Seperti itu ya. Reasuradur menjadi kompetitor bagi asuradur. Reasuradur dapat mempengaruhi kebijakan underwriting asuradur. Kenapa? Karena syarat-syarat yang dia terapkan tadi, IMS tadi ya. Atau yang paling sederhana misalnya rate. Kita nawarkan ke mereka waktu fakultatif proporsional seperti ini. Kita bilang nih. Mana contoh tadi ya? Nih, kita bilang dalam fakultatif proporsional
rate-nya 0.225. Tapi tidak ada kewajiban bagi reasuradur untuk mengikuti rate yang ada. Misalnya dia bilang, Henry saya mau ikut di resiko yang depan ini, tapi rate-nya jangan 0,225. Saya maunya rate-nya 0,25. Bisa dia lakukan itu? Jawabannya bisa. Pada saat dia lakukan hal seperti itu yang disebut dengan poin ini. Reasuradur dapat mempengaruhi kebijakan underwriting asuradur. Kenapa nggak mempengaruhi kita kesimpulannya ya? Ya orang harganya 0,225 dinaikin sama dia 0,25. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh officer fakultatif di seeding company kalau ada situasi seperti itu. Kalian nawarin 0,225. Si reasuradurnya bikin 0,25. Yang harus kalian lakukan apa? Variasinya sebetulnya banyak sih. Tapi yang esensial dulu deh. Yang mau jawab? Terima aja. Terima aja, Pak. Kalau lagi butuh. Kalau lagi butuh kita terima aja, Pak. Nggak bisa ini. Tapi mungkinkah asuransi jual rugi antara yang diperolehnya di depan dengan yang dibayarkan ke belakang kepada reasuradur? Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. Seharusnya Nggak mau rugi. Ya, harusnya nggak boleh rugi. Kalaupun dia rugi, rugi sebagian aja lah. Kalau dari 90 share itu, 80% untung, 10% enggak, ya nggak apa-apa. Masih ketutup. Tapi kalau 90% share reasuradur, itu rugi semua, ya sebaiknya kita nggak ikuti TC tersebut. Gitu loh. Jadi yang perlu dilakukan adalah merenegosiasi TC tersebut. Sebaik mungkin yang memperoleh keuntungan bagi perusahaan asuransi kita. Oke, ini yang terakhir ini kita udah bahas waktu ada pertanyaan Retno tadi, komisi reasuransi biasanya lebih kecil daripada treaty, karena by nature fakultatif itu adalah di level paling atas dalam hal strukturing program reasuransi. Dia udah sisanya aja, buangannya, sehingga automatically komisi reasuransinya secara teoritis lebih kecil daripada treaty. Praktikanya belum tentu juga. Baik, itu untuk ini. Ada yang mau ditanya? Teman-teman mahasiswa? Cukup dari saya, Pak. Oke. Kalau nggak ada, saya print screen dulu. Kalian juga ada kuliah jam 4 nanti kan? Saya taruh dulu di grup kita ya. Makasih, Pak. Sebentar. Ini WhatsApp-nya keburu keluar. Satu. Terakhir Retno ya. Retno, di bawah Retno ada. Oke, ini yang sisanya. Oke, bisa dilihat di grup ya, absennya rasanya terwakili semua, udah saya capture di sana untuk bahan report ke Stimera nanti. Nanti slide-nya yang additional itu saya kirimkan ya, tinggal dilengkapi dengan yang materi sebelumnya. Untuk rekamannya saya kasih linknya nanti ya, di YouTube bisa ya? Oke, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan